Ilmu kanuragan tak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Jawa zaman dahulu. Di samping untuk menjaga diri, ilmu kanuragan juga akan meningkatkan derajat seseorang yang memilikinya, hingga nantinya mendapat gelar sebagai jawara. Ada beberapa ajian kanuragan yang sangat terkenal dalam dunia persilatan, baik itu aliran ilmu hitam maupun ilmu putih. Bahkan konon saat ini masih ada orang yang memiliki ilmu-ilmu tersebut dengan berbagai syarat amalan serta pantangan yang harus dijalani. Berikut ajian-ajian ilmu sakti yang akan menjadikan pemiliknya sebagai jawara persilatan. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, mari yang baru gabung support channel ini cukup tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar sahabat sekalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Waringin Sungsang. Waringin Sungsang merupakan ajian paling hebat dalam dunia persilatan. Ilmu kanuragan ini memiliki efek mematikan. Siapapun yang diserang ajian ini akan terserap energi kesaktiannya dan langsung lumpuh hingga akhirnya roboh tidak berdaya. Konon ajian Waringin Sungsang diciptakan Sunan Kalijaga. Diciptakannya Waringin Sungsang yakni untuk memerangi kejahatan para pendekar zaman dahulu yang menganut aliran ilmu hitam. Sebagai aliran ilmu putih, untuk mendalami ajian ini, seseorang harus melakukan sejumlah laku dengan tak ketinggalan membaca rapal-rapal yang menyertakan nama Allah. Waringin berarti pohon beringin, sedangkan Sungsang yakni terbalik di mana akar berada di atas. Waringin Sungsang bermakna kehidupan berasal dari sumbernya yang akan terus hidup. Karena begitu tingginya falsafah yang terkandung dalam ajian Waringin Sungsang ini, maka hanya kepada para pendekar yang sudah menyelesaikan urusan diri sendirilah, ilmu ajian ini boleh diwariskan. Ilmu Rawa Rontek. Ilmu Rawa Rontek termasuk aliran ilmu hitam yang banyak dimiliki jawara tanah Jawa kala itu. Mereka menggunakan ajian ini untuk memperoleh hidup kekal. Siapapun yang menimba ilmu Rawa Rontek, dan mencapai kesempurnaan ajian ini, maka ia tak bisa dikalahkan. Tubuhnya yang terluka saat duel bisa dengan sekejap kembali pulih, tubuhnya yang terputus bisa kembali menyatu, bahkan konon saat ia mati pun bisa hidup kembali. Lembu Sekilan. Seorang yang memiliki ilmu lembu sekilan akan menjadi sakti mandraguna karena memiliki tameng kebal saat bertarung dengan musuh. Tubuh pendekar lembu sekilan tak akan tersentuh lawan. Bahkan saking kuatnya perisai gaib ini, pukulan atau senjata lawan akan melenceng sekitar 50 cm, dan hanya mengantarkan angin saja. Untuk mendalami ilmu lembu sekilan, seseorang harus menjalani puasa ngidang selama 40 hari. Puasa ngidang yakni puasa yang dimulai pada Kamis Wage dan dilakukan seperti puasa pada umumnya, yang membedakan hanya dalam hal buka dan sahur. Dalam puasa kidang, sahur dan buka hanya diperbolehkan makan dedaunan berbumbu garam dan minum menggunakan air kendi. Setelah selesai berpuasa 40 hari, dilanjut dengan puasa ngebleng selama 3 hari 3 malam, serta tidak boleh makan minum dan tidur. Ajian Galap Ngampar. Gelap ngampar berasal dari kata yang dalam bahasa Jawa memiliki arti petir, sedangkan ngampar berarti menyambar, maka kata gelap ngampar memiliki arti petir yang menyambar. Ajian sakti ini konon juga dimiliki Pati Gajah Mada. Gelap ngampar tergolong sebagai salah satu ilmu tingkat tinggi dan tak semua orang bisa mencapai tingkatan ajian ini. Jika disalurkan lewat suara, maka yang mendengar bentakannya akan langsung tuli, dan bila ajian ini dibaca di tengah-tengah riuhnya peperangan, siapapun yang mendengar teriakan dari pemilik ajian ini akan langsung bersimpuh menyerah atau melarikan diri. Bila ajian ini disalurkan lewat telapak tangan, maka tubuh yang terkena pukulannya akan terasa panas seperti tersambar petir. Ajian ini memiliki mantra yang harus dibaca saat akan menggunakannya. Untuk dapat menguasai kemampuan ini, seseorang harus menjalani puasa 40 hari dengan makan hanya sekali setiap jam 12 malam. Setelah itu diteruskan dengan puasa ngelowong 7 hari 7 malam yang dimulai dari hari Sabtu Kliwon.